Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan dari kelas 11 PDP 1. Saya ingin berkhotbah Jumat yang membahas tentang qaswatul qalb atau ketika hati keras dengan batu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW dan para ahli keluarganya yang suci dan mulia. Setelah khotib, saya berpesan pada diri sendiri dan jamaah sekalian, mari tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kesuksesan hidup, dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada khutbah yang singkat ini saya ingin membahas hal ringan namun sering sekali terjadi pada diri kita, yaitu suatu halap atau hati keras dan membatu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, saudaraku, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit, sekali bersyukur hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi, akibatnya hati terasa keras dan membatu. Kesombongan meliputi kehidupan dari hari ke hari, dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman, atau kiai sekalipun kita merasa dirugi. Ketahuilah, sungguhnya kita tengah terjadi penyakit qaswatul qalb atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah berfirman, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Surah Al-Baqarah ayat 74. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, memang ada banyak sebab kerasnya hati. Hadi Al-Fudal berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu: terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal, berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari qaswatul qalb, Rasulullah mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, maukah engkau aku beritahu cara untuk melembutkannya dan keinginan terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu, niscaya akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, cara lainnya adalah sering-seringlah menziarah kubur, tentunya dengan niat yang benar. Rasulullah SAW berkata, aku pernah melarang kalian menziarah kubur, sekarang berziarahlah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkannya akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dan dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu, ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara diproduksi oleh kerang.
kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan, dan di hadapan Allah Zat yang mencipta lebah, ulat, dan kerang itu. Selain memperhatikan yatim dan berjarak kubur, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan. Dari kemalasan, bahkan kata beliau, sebaik-sebaiknya sholat adalah di awal waktu. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas." Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hati bujur. Padahal bagi seorang yang rajin, tiap hari adalah hari bujur. Lalu jika kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Belajarlah untuk beristighfar, sebab ajab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan berikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.